Oke semuanya, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini saya akan memberikan tentang praktikum embriologi. Selain itu juga ada produksinya. Nggak usah direkam. Taruh idle. Tolong kalian fokus. Jadi pada saat nanti kalian praktikum, ya, kalian udah bisa berarti, ya. Dan kalau tidak jelas atau tidak mengerti, langsung angkat tangan bertanya. Jangan saya sudah bicara jauh, ya, kalian bertanya di awal-awal. Aduh, balik lagi nanti. Ya. Jadi kalian kalau nggak ngerti langsung angkat tangan. Oke? Materinya ya, adalah organ reproduksi, fertilisasi, tahap pembelang setelah fertilisasi, dan tahap perkembangan awal dari embrio. Ini sekilas ya, flashback aja. Ini adalah organ reproduksi pada wanita. Ini adalah vaginanya. Ini adalah cervixnya, atau orang mau bilang leher rahim. Ya. Kalau saya cervix di sini. Kemudian ini adalah uterusnya. Yang merah ini adalah endometriumnya. Kemudian ini adalah tuba fallopi. Ada isthmus, ampulla, dan fibri. Ini ovarium. Nanti pada saat ovulasi, ovumnya ini akan dikeluarkan dari ovarium, nanti akan ditangkap oleh fibri. Dia akan masuk ke dalam. Biasanya di daerah ampulla akan terjadi pembuahan bila ada spermatozoa. Nanti dia akan terus berjalan ya, menuju ke endometrium. Nanti di sini akan terjadi nidasi atau implantasi. Kadang-kadang di sini mungkin pernah infeksi. Sehingga di daerah tuba fallopinya ini sel-sel epitelnya terjadi kerusakan. Seharusnya sel epitel itu dia mempunyai rambut, ya. Sel epitel bersilia, dia ada silianya untuk mendorong, ya, sel-sel yang sudah di bawah ini menuju ke endometrium. Tapi karena dia rusak, dia nggak bisa mendorong. Dan di isthmus ini tempatnya sempit, ya, dia sempit isthmus, sehingga berhenti di sini. Dan pembuahan terjadi di sini, dan perkembangan embrio terjadi di sini. Ini namanya apa? Namanya? Ya? Apa? Kehamilan. Kehamilan yang bukan pada tempatnya, atau di sini. Dia baru ovulasi, oh ini spermanya baru. Harusnya dia nunggu di daerah isthmus, dia nunggu, ya, dia jalan terus dia keluar dari membran. Terjadi pembuahannya di sini, berkembang di sini. Ini adalah kehamilan ektopi. Kalau kita lihat nanti, ya, di ovarium, kita lihat, kita foto, kita lihat, ya. Ini ya kalian belajarin aja folikel ovarium itu apa.
folikel ovarium, ya, oogenesis. Oogenesis itu adalah pemakaran dari oosit, ya, dari folikel primordial, primer, folikel sekunder, tersier, folikel gegral. Yang mana folikel primordial? Folikel primordial itu ini. Ya. Kemudian folikel primer ini. Folikel sekunder ini. Ini folikel tersier. Gejolaknya enggak ada. Kenapa saya bisa bilang begitu? Oh, ini loh primordial. Ini loh primer, sekunder, tersier, gegral. Kalian lihat di sini. Ini adalah sel folikel. Ada berapa lapis itu? Ada berapa lapis? Satu lapis. Namanya folikel primer. Ini ada berapa lapis? 1, 2 lapis. Jadi ini adalah folikel sekunder. Apabila sudah lebih dari 2 lapis dan dia sudah terbentuk antrum, ini sudah terbentuk antrum, ini adalah folikel tersier. Folikel ini folikel primordial, belum dikelilingi oleh folikel-folikel. Ini folikel apa ini? Ini folikel? Ini adalah folikel. Yang tersier angkat tangan. Yang sekunder angkat tangan. Yang nggak angkat tangan angkat kaki aja. Kita lihat folikelnya udah berapa lapis? 1, 2, 3, sudah ada antrum. Ini adalah tersier. Ini kalau dilihat di sini ada lapisan zona pellucida. Nanti oke deh seperti ini ya. Ini berapa lapis?
Folikel sekunder. Ini baru satu lapis. Ini baru sekunder nih, 1, 2. Ini baru 1. Ini folikel Dasia. Ini udah berapa lapis? 2. Jadi ini adalah sekunder. Ini folikel tersier. Udah hampir masuk degrad. Jadi gini loh. Ini adalah proses. Ya, proses. Jangan kalian pikir folikel tersier tiba-tiba menjadi folikel degrad. Enggak. Dia adalah proses. Ya, folikel tersier nanti dia ada terbentuk atomnya kecil, makin banyak, ya, atomnya makin membesar, terus folikelnya mulai mengelilingi kumulus oosit, dan akhirnya dia akan menebal terus sehingga akan terjadi yang namanya kumulus ooporus. Proses, nggak mungkin tiba-tiba simsalabim tersier menjadi degrad. Jelas? Ini adalah yang tersier sudah mau menjadi degrad. Kita lihat di sini sudah mulai terbentuk kumulus ooporus. Nah, ininya juga atrumnya juga udah mulai bagus. Kalau yang folikel degrad, ini tersier. Ya. Ini folikel degrad. Ya. Ini atrumnya. Ini atrumnya nih. Ya. Bagus kan? Ya. Sudah sempurna. Kita lihat ini. Ini oositnya. Ini kita lihat apa ini? Folikel-folikelnya. Dia mengelilingi oosit yang namanya kumulus ooporus. Nanti pada saat dia ovulasi, ovum dikeluarkan dari ovarium, nanti masuk ke membrane. Ini sel-sel folikelnya ikut terbawa, yang nantinya akan menjadi lapisan corona radiata. Yang nanti spermatozoa itu harus nembus yang namanya lapisan corona radiata. Dia akan mengeluarkan enzim hyaluronidase. Enzim itu akan mengurai lapisan corona radiata. Kemudian setelah terurai, dia harus nembus lagi lapisan zona pellucida. Dia akan mengeluarkan enzim akrosin 100 buat kamu.
ini the graph. Ya, follicle graph. Kita lihat atomnya sudah bagus. Terus ada cumulus oporus. Ya. Oke, ini juga sama ya, the graph. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak untuk organ reproduksi wanita? Tadi enzim yang penembus korona radiata itu si jalur radiasa atau CPA ya, coronary enzim? Yang menembus korona radiata itu enzimnya CPA, coronary penetrating enzim atau jalur radiasa? CPA apa? Corona penetrating enzim. Corona Penetrating enzim. penetrating Enzim. enzim untuk penetrasi korona radiata. Itu enzimnya adalah hyaluronidase. Jelas? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya teruskan ke organ reproduksi pada pria. Ini organ reproduksi pada pria. Kita lihat di sini ada testis. Ya. Kemudian ini adalah lobus testis. Ya. Di sini ada rekte testis. Ya. Kemudian ini adalah vas efferens. Ya. Kemudian berkumpul keluar menjadi vas deferens. Ya. Vas deferens. Nah, kalau vasektomi ini ininya dipotong. Ya. Ini dilipat di sini, ini dilipat di sini, diikat. Itu vasektomi. Ya. Vas deferens. Kemudian kita lihat di sini, ini ada kelenjar prostat, ya. Ini adalah uretra pas prostatika. Jadi kalau prostatnya membesar, kenapa dia nggak bisa kencing atau sulit berkemih? Kenapa? Neken uretra pas prostatika. Oke, kalau kita lihat ini ya, histologinya ada tubulus seminiferus, proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis itu pematangan dari spermatozoa, ya, dari spermatogonia menjadi spermatozoa. Ada yang namanya spermatositogenesis dan spermiogenesis. Spermatositogenesis itu dari spermatogonia, ya, dia nanti matang menjadi spermatosit primer, sekunder, tersier, kemudian sampai spermatid bulat. Ya. Jadi spermatid, ya. Kemudian spermatid nanti akan menjadi spermatozoa, itu namanya spermiogenesis. Ada lagi yang sel Sertoli, kemudian ada lagi sel Leydig. Kita lihat yang mana. Oh, ternyata testis ini kalau kita iris, kita lihat di mikroskop, ternyata terdiri dari tubulus. Ya. Ini tubulus. Ya. Yang namanya tubulus seminiferus. Di
antara tubulus-tubulus, ya, antara tubulus-tubulus ada sel-sel ini, ya, ini sel namanya sel interstisial atau nama lainnya sel Leydig yang gunanya untuk menghasilkan hormon testosteron. Nanti kita lihat sel-sel tolinya mana. Sel-sel toli itu sulit dilihat. Kenapa? Karena dia merupakan makanan bagi spermatozoa. Sehingga ya, kalau kita lihat dia bentuknya hampir segitiga gini ya. Kalau kita lihat sel-sel toli ini selalu dikerubungi oleh spermatozoa. Ya, sehingga nggak tampak dia. Kita lihat di dalam tubulus ini akan terjadi pematangan. Akan terjadi pematangan dari ini ya. Ini dulu ya. Dari tepi ya. Dari tepi tubulus ini adalah spermatogonia yang nantinya ke tengah makin matang. Dari spermatogonia, spermatosit primer, sekunder, spermatid akhirnya akan menjadi spermatozoa. Nah ini adalah lumen. Lumen pertama lumen rongga untuk saluran keluar. Ya. Bila ini adalah satu tubulus, harus ada lumennya untuk saluran keluarnya. Ya, ini dia lumennya. Nanti di sini spermatozoa akan berkumpul. Apabila sudah penuh, dia akan dikeluarkan. Ya. Ini sama aja ya, pewarnaannya aja yang beda. Oh ya, lapisan luar ini namanya tunika albuginia. Lapisan luar dari testis, ya, tunika albuginia. Kemudian ini, ya, kita lihat yang di tepi-tepi ini, ya, yang di tepi-tepi ini, yang besar ini itu adalah spermatogonia. Nanti dia makin ke tengah, makin matang. Ini adalah spermatosit primer. Spermatosit primer kan ada berapa fase? Apa aja? Ya, leptoten, zigoten, pakiten, diakinesis. Leptoten, zigoten ini suka dibedakan. Dia bentuknya seperti ini, hitam, opak. Pakiten seperti kayak jala. Diakinesis seperti apa ya? Cincin. Spermatosit sekunder dia seperti diakinesis, hanya ukurannya lebih kecil. Kemudian spermatid dia bentuknya bermacam-macam, ada yang tipis, ada yang lonjong, ya.
Kalau yang spermatozoa ya udah, dia kayak jarum aja. Oke? Jelas? Ini apa nih? Yes, sedikit ini. Ini apa? Apa ini? Ini apa? Ini apa? Setelah kata udah dia. Kan tadi saya bilang kalau yang ini padat ini letoten, hipoten. Ini dia. Kalau yang seperti ini jala-jala itu pakiten. Mana dia pakiten? Kayaknya seperti ini ya, tapi ini kurang jelas. Ini kayak jalan-jalan. Diakinesis ini. Kalian lihat ada titik-titik di pinggir itu. Diakinesis. Spermatosit sekunder ini. Kalian lihat ukurannya kecil, tapi sama bentuknya, titik-titik di pinggir. Kemudian bandingkan dengan ukuran yang ini. Ini yang mana? Ini kan? Ya, itu adalah sekunder. Kalau spermatidnya, ini spermatid, ya. Bentuknya nggak jelas, ada bulat, ada yang lonjong. Karena nanti dia akan jadi beralih ke spermatozoa. Terus ya, tadi udah ya nih ya, sel edik ya, sel interstisial, sel sartorinya mana? Nanti kalian cari sendiri lah di mikroskop. Sulit karena dia dikerubungi oleh spermatozoa. Di sel edik, sel interstisial. Pokoknya kalau di pinggir-pinggir ini adalah spermatogonia. Ini apa? Apa ini? Bulat, terus intinya padat. Leptotes zigote.
Ini pakiten. Ini pakiten. Ini sebenarnya udah masuk diakinesis. Ini diakinesis. Oke. Organ reproduksi pada pria ada yang mau bertanya? Masih susah bedain. Memang ini pertama spermatogonia, ya kan? Kemudian spermatosit primer ada 4, septoten, zigoten, pakiten, diakinesis, ya kan? Kemudian spermatosit sekunder, spermatit, terus spermatozoa. Nah, sekarang spermatogonia. Yang namanya spermatogonia itu adalah yang nanti berkembang menjadi spermatozoa. Dia letaknya di pinggir, di tepi, selalu di tepi. Ya, ini dia, ini di tepi-tepi, ini. Ya. Tapi yang di tepi bukan selalu spermatogonia. Kita lihat ini, bukan ini. Ini udah berkembang. Dia kan nanti kan berkembang. Ya kan? Jadi coba kita pakai logika gitu loh, pakai imajinasi sedikit lah. Nanti kalau dia di sini spermatogonianya berkembang, bentuknya seperti ini lagi nggak? Enggak. Mungkin dia bentuknya seperti ini. Ya. Oke, nanti dia akan berkembang ya, menjadi spermatosit primer. Ada leptoten, zigoten, pakiten, diakinesis. Leptoten, zigoten ini susah dibedain. Susah. Cepat. Bentuknya seperti apa? Ini bulat, terus intinya padat. Ini dia leptoten, zigoten. Kalau kita lihat yang mana di sini? Ini. Mana lagi? Yang bentuk padat. Ini. Leptoten, zigoten. Kalau pakiten, bentuknya dia seperti apa ya, benang-benang kusut gitu loh. Mana dia? Ini. Ini. Kemudian yang diakinesis, bentuknya apa ya? Ada orang bilang kayak cincin, ada yang bilang kayak roda pedati, ada yang bilang kayak apa? Kayak sereka tuh. Terserah mau bilang kayak apa deh. Kamu
kamu bikin sendiri aja. Yang pasti tepi-tepinya ada titik-titik hitam. Tepinya. Kita lihat yang mana? Ini. Bukan ini. Kalian lihat ada hitam-hitamnya nggak di tepi? Ada nggak? Ada ya. Tak saya lihat kasih yang bagus lagi. Kelihatan ya? Pinggirannya ya ini kan hitam-hitam kan pinggirnya, ini bulat padat, ini sudah kayak masuk ke pakitan nih. Oke, jelas? Kalau yang spermatosit sekunder bentuknya sama ini, sama persis, hanya ukurannya lebih kecil. Kalau spermatid bentuknya ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang seperti apa, jarum. Ya. Kalau spermatozoa, dia bentuknya udah seperti kayak rambut-rambut. Oke? Jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Kalau ada, saya lanjut ke telur yang dibuahi dan tidak dibuahi, unfertilized egg dan fertilized egg. Kalau yang unfertilized egg atau telur yang tidak dibuahi, kita lihat di sini masih ada apa ini? Inti sel. Kemudian di sini ada apa? Anak inti. Ya. Pokoknya kalau misalnya kalian lihat ada inti dan anak inti, ini adalah unfertilized egg. Terus kalau telur yang sudah dibuahi gimana? Inti sudah menghilang, anak inti juga sudah menghilang, jadi seperti ini. Oke. Dan kalau misalnya kalian mainkan mikrometer sama itu apa? Diafragmanya, dia terang-terang, dia akan di sini akan terlihat membran. Fertilisasi, membran fertilisasi. Oke? Telur yang sudah dibuahi dengan spermatozoa, dia akan melebur intinya, ya, sehingga menjadi satu. Kemudian satu sel ini dia akan membelah menjadi 2 sel, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 jadi 16, 16 menjadi 32 sel. Ya. Pembelahan itu dinamakan cleavage.
Sel-selnya ini dinamakan blastoma. Sel-selnya ini dinamakan blastoma. Apabila dia sudah 16 sel, dinamakan morula. 16 sel, morula. Nah, morula itu bentuknya kayak seperti buah anggur katanya. Antara sel dengan sel, ya, kalian bisa bayangkan kalau sel, otomatis ada rongganya kan? Kalau saya gambar gini sel, ada rongganya nggak? Ada ya. Ini namanya rongga intersegmentasi atau rongga segmentasi. Ya. Ini berapa sel? Berapa sel? 8. Udah nggak usah dihitung. 16 nggak mungkin. 8, 4 nggak mungkin. Ya. Ini berapa sel? 16. 8 nggak mungkin. Ya nggak? Berapa sel ini? 8. Ini berapa sel? 8. Ya. Kalau ini dibilang 4 sel maka keterlaluan, ya kan? Dibilang 16 sel juga keterlaluan juga, ya kan? Kan masih, nah ini kalau ini 16 sel, oke? Tadi 16 sel berapa? Namanya apa? Morula, ya. Nanti morula yang tadinya seperti kayak buah anggur ini, sel-selnya akan menepi, sehingga rongga intersegmentasi ini akan menjadi satu, menjadi suatu rongga yang besar yang namanya blastosum. Jadi bentuknya seperti ini. Dia akan menepi. Ya, akan menepi sel-selnya. Dan rongga-rongga ini ya, akan menjadi satu, membentuk yang namanya ini rongga blastosum. Jelas ini. Nah, kalau pada hewan itu ada yang namanya kutub animal, kutub vegetal. Kalau pada manusia, waktu saya kuliah, di kuliah, namanya apa? Embryoblast dan Trophoblast. Nah, di embrio ayam ini ada yang namanya kutub vegetal dan kutub animal. Di kutub animal, ini vegetal, di kutub animal, sel-selnya lebih aktif membelah. Di sini baru 1 kali membelah, di sini udah 2 kali. Sini baru 2 kali, sini udah 4 kali. Aktif, lebih aktif. Akibatnya apa? Akibatnya sel-sel di kutub animal lebih kecil. Iya enggak? Lebih kecil. Dan karena ini lebih aktif membelah, sel-selnya akan terdorong ke arah kutub
vegetal. Iya enggak? Bisa bayangin nggak? Ini nih cepat membelak, akibatnya apa? Dia akan mendorong ke kutub vegetal. Yang sehingga di kutub vegetal ini lebih tebal. Jelas? Lebih tebal. Nih tuh kalian lihat ini lebih tebal. Sel-selnya namanya blastoma. Kalau nggak nyambung, angkat tangan dia. Ini sama, ya. Ini lebih tebal, ya. Ini rongganya namanya blastosus. Ini rongganya namanya blastosus. Ini kutub vegetal, kutub animal. Kutub animal, kutub vegetal, sel-sel yang lebih kecil dibandingin yang vegetal, dan dia sel-selnya mendorong atau bermigrasi ke arah vegetal. Ya nggak? Akibatnya apa? Pada suatu saat, pada suatu titik tertentu, ya, ini ketemu dengan yang di sini, ya, titik sini. Akibatnya apa? Akan terjadi yang namanya invaginasi. Akan terjadi invaginasi. Merasa ke dalam. Lipakan ke dalam, nah, itu namanya invaginasi. Pintu masuknya dinamakan blastopor. Ini masih kutub vegetal, kutub animal, ya. Nanti dia makin lama makin berkembang terus, gitu ya. Jadi dia akan bentuknya seperti ini. Ini blastopor. Ini adalah arkenkron yang nanti akan menjadi cikal bakal saluran pencernaan. Ruangannya ini dinamakan gastrosum. Ini apa sebenarnya? Kalau kalian bisa imajinasi apa? Imajinasi kamu jalan. Ini apa? Apa itu? Hah?
Ini ruangan namanya apa? Hah? Gas? Gas rasul ini nanti nih. Nah ini ya. Melipat di sini. Ini adalah gas rasul. Kalau ini apa? Hmm? Hah? Blastosul. Kalau yang namanya ruang-ruang atau rongga-rongga itu ada sul-sul, ya, kecuali bisul. Gastrosul, blastosul, ya. Ini adalah blastosul. Ini berkembang, rongganya terdorong enggak? Ini kan jadinya, ya enggak? Nanti makin berkembang, ini nantinya hanya akan menjadi yang namanya blast. Dia akan ini hanya menjadi satu garis yang namanya blastular lips, bibir. Proses gastrulasi fungsinya untuk apa? Apa fungsi proses gastrulasi? Ya, penataan kembali sel-sel untuk membentuk 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini ektoderm. Ini adalah endoderm. Lalu mesoderm mana? Nanti di daerah blastopod ini, sel-selnya ini akan mengadakan delaminasi, Dia akan membentuk lapisan baru, ya, di sini. Ini adalah meso. Jadi terbentuk 3 lapisan, ekto, meso, dan endo. Nah, kalau sudah terbentuk 3 lapisan embrional, proses selanjutnya adalah pembentukan organ. Ya. Oke. Nanti di daerah epiblast, ektoderm, akan terjadi penebalan, di daerah epiblast yang namanya primitive string. Nanti primitif ini adalah primitive string. Nanti primitive string ini ada yang namanya Genolan answer di sini, ya. Kemudian primitive pair di sini, kemudian ada primitive groove. Ini ada primitive fork nanti, ya. Mana sih, Dok? Saya juga bingung.